Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Abu Umu semuanya, ahlan wa sahlan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah suara kita jelas dari sini? Jelas, Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, insyaallah ya kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sarasehan pertemuan keluarga besar Al-Andalus dengan tema silaturahmi dan sosialisasi kebijakan pesantren. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan kita ini pada pagi hari ini berjalan lancar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai pertemuan ini, sehingga pertemuan ini menjadi jalan ikhtiar kita dalam proses pendidikan Ananda, sehingga berefek baik untuk anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai acara kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan tilawah dari Ustadz kita, Ustadz Satra. Afan, Ustadz Satra, sudah ini sudah siap untuk Zoom-nya, Ustadz Satra? Baik, sudah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, Ustadz Satra. Baik, kita dengarkan tilawah dari Ustadz kita, Ustadz Satra, hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustadz Satra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan untuk Ustadz Satra, barakallahu fikum. Masya Allah, qiraahnya tilawahnya tadi, kalau kita bahasa Indonesia kan ya, tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga, karena penduduk surga itu adalah orang-orang yang menang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua dan keluarga menjadi golongan yang menang, yaitu menjadi penduduk surga. Yang tentunya dengan Ananda belajar menempuh pendidikan di pesantren, tentunya bekal agama adalah bekal yang utama, dan itulah insya Allah yang bekal itu yang akan membawa Ananda beserta keluarga, terutama abi uminya, yang akan menjadi golongan yang menang, yaitu penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita semua beserta keluarga ke dalam surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Menginjak ke kegiatan selanjutnya atau ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mudir Am, Ustadz Nurdin Apud Sarbini, hafizahullah ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz Nurdin. Ahlan wa sahlan Ustadz Jarir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah Ustadz Nurdin, Mudir Am kita sudah berada di tengah-tengah kita, dan insya Allah ta'ala kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau terkait perkembangan pesantren saat ini sampai mana, sehingga kita pun mengetahui perkembangan pesantren, apa yang sudah dihasilkan oleh pesantren, dan kemudian prestasi dari anak-anak kita sudah sampai mana. Insya Allah beliau akan memaparkan semuanya insya Allah. Barakallahu fikum Ustadz Nurdin dan Abu Umu semuanya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mudir Am kita, Ustadz Nurdin Apud Sarbini, hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Jarir. Apakah suara Anda terdengar dengan baik Ustadz Jarir? Alhamdulillah Ustadz, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para orang tua wali santri Pesantren Islam Internasional Andalus, rahimani wa rahmakumullah, yang semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang, rahmat, taufik, dan limpahan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada para asatidzah yang tergabung di dalam pertemuan online hari ini. Fadlun minallahi wa ni'mah adalah merupakan suatu kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan pertemuan yang teman-teman menyebutnya sarasehan, walaupun dilaksanakan secara online, tetapi insyaallah ta'ala tidak mengurangi makna daripada apa yang menjadi
esensi dari pertemuan ini insyaallah taala. Bahkan ini merupakan satu kemudahan ya yang baru dan insyaallah taala menjadi suatu hal yang menggembirakan untuk kita, memberikan kemudahan untuk kita di mana pertemuan-pertemuan yang dulu sebelum pandemi biasa kita lakukan secara luring, namun sekarang dengan kemudahan teknologi kita dipaksa untuk mengenal berbagai macam aplikasi begitu, dan ternyata alhamdulillah salah satu hikmahnya kita bisa menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang tetap insyaallah taala kita upayakan untuk efektif ya, dan juga tentunya lebih efisien ya dari sisi waktu ya, kemudian biaya dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua sebagai hamba-Nya, sebagai makhluknya, meskipun Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh kepada kita. Namun kadang-kadang kita sebagai hamba-Nya ya yang butuh kepadanya ya lupa akan upaya kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita dan menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya kembali menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dan kealpaan kami, dan kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita semuanya dan menjadikan tahun-tahun kita semuanya dalam keadaan baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka kita sering sekali mendengarkan satu kampanye barangkali boleh dikatakan seperti itu yang dilakukan oleh umarok kita, oleh para pemimpin kita, oleh pemerintah kita di berbagai macam levelnya, utamanya yang kaitan dengan pendidikan, kependudukan, dan lain sebagainya, pihak-pihak yang terkait, bahwa insya Allah ta'ala Indonesia itu akan mencapai kejayaan emas biiznillah ta'ala. Ya, kita doakan mudah-mudahan itu tercapai pada tahun 2045 sebagai pertanda bahwa kemerdekaan negara kita mencapai 1 abad, 100 tahun, ya, 100 tahun emas. Nah ini kenapa dikatakan 100 tahun emas, itu karena menurut hitung-hitungan, menurut prediksi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di tahun nanti itu, bahkan dimulai dari tahun 2020, angkanya, grafiknya itu sudah mulai menunjukkan kebenaran akan prediksi itu, ya. Artinya secara ilmiah ini sangat bisa dipertanggungjawabkan bahwa pada saatnya nanti usia warga negara Republik Indonesia itu akan didominasi oleh manusia, oleh penduduk ya, yang dalam usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini sekitar 70% angkanya. Artinya apa? Artinya bahwa untuk kita, ya, untuk kita yang memiliki anak, untuk kita yang memiliki tanggung jawab mendidik generasi masa depan, artinya bahwa persaingan ya hidup pada saat itu ya akan sangat ketat sekali. Ya, dunia, mohon maaf, kita tidak sedang berbicara mendahului apa yang akan menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu tidak salah kalau kita menyiapkan diri, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad fa idza faraghta fansab
ya, dan seterusnya. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran juga dalam Sunnah Rasulullah SAW untuk kita menyiapkan yang terbaik ya sebisa mungkin ya sebagai bentuk upaya dan usaha kita ya akan kebaikan. Nah, artinya apa? Sekali lagi bahwa nanti itu persaingan ya hidup itu akan semakin ketat. Ya, dunia pekerjaan akan semakin menurun dengan kemajuan teknologi ya dan perkembangan iptek ya. Tetapi kemudian anak-anak kita ya, generasi kita tentunya harus tetap bisa melewati itu semua. Nah, maka persiapannya apa? Tentunya kunci jawabannya adalah pendidikan. Ya, sebab kalau itu tidak dipersiapkan oleh kita dengan baik, maka apa yang disebut dengan bonus demografi itu mungkin akan berubah wujud menjadi suatu monster yang mengerikan ya, akan menjadi bencana demografi. Akan banyak sekali ya pengangguran, waliyadzubillah, bahkan tidak menutup kemungkinan negara kita akan kembali dijajah ya, walaupun mungkin dengan bentuk penjajahan yang berbeda dengan apa yang terjadi sebelum tahun 1945 ya, dengan neo imperialismenya. Bapak Ibu para ahli menyampaikan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk menyiapkan generasi yang bisa bersaing pada saatnya nanti itu, maka anak-anak kita setidaknya harus dibekali dengan 3 bekal utama yang disebut dengan istilah ahli itu, yaitu SKE, yaitu skill ya, kemudian knowledge dan attitude ya. Nah, ternyata kalau saya terjemahkan begitu dengan bahasa kita, 3 kompetensi yang mesti dimiliki oleh anak-anak kita itu sebenarnya sudah tertuang, bahkan itu bahasa lain daripada visi pesantren kita, yaitu kaderisasi umat yang robbani, ya, yang soleh, ya, artinya memiliki attitude yang baik, yang berakhlakul karimah, ya, yang soleh. Kemudian cendekia artinya yang memiliki knowledge yang baik ya, wawasan yang global, dan kemudian mandiri ya, artinya memiliki skill ya, soft skill maupun hard skill ya. Alhamdulillah, fadlun minallahi wa ni'mah. Padahal visi itu kita rancang ya 10 atau 12 tahun yang lalu sebelum kita mendirikan pesantren ini, tapi kemudian para ahli sekarang mengatakan bahwa 3 skill itulah yang akan menjadi modal utama bangsa Indonesia atau generasi Indonesia untuk bisa bersaing hidup ya di masa yang akan datang ya. Kalau kita memang mengedepankan attitude kesolehan robbani, kalau istilah ahli mungkin karena diramu dalam bahasa yang barangkali supaya terlihat lebih lebih umum, sehingga itu disimpan di belakang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, al-aba wal ummahat, para wali siswa, wali santri pesantren Islam Andalus ya. Kami sampaikan ini informasi bahwa alumni tahun yang lalu, anak-anak kita dari Putri itu lulus 38 siswi atau santriwati, dan dari Putra 57 santri ya, santri putra. Alhamdulillah, dari lulusan yang tahun kemarin ini, yang putra sudah 100% ya, terdata di kami melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang putri dari 38 itu masih tersisa beberapa orang yang masih menunggu ya untuk mendaftar di sekolah atau di perguruan tinggi yang diinginkannya begitu, karena belum mendapatkan kesempatan di tahun kemarin dan masih ingin mencoba ya di universitas atau perguruan tinggi yang diimpikannya tersebut. Nah, kalau kita lihat sebarannya untuk yang di luar negeri itu ada di UIM ya, Universitas Islam Madinah, kemudian ada di Al-Azhar University ya, Al-Azhar Mesir,
kemudian ada di Mu'tah University di Yordan dan lain-lain ya, dan lain-lain di antaranya ada di King Khalid di Abha, kemudian ada juga yang di Malaysia ya, dan ada juga yang di New Zealand ya, karena kebetulan santri kita ada yang dari New Zealand dan memang melanjutkan studinya juga di sana. Kemudian ada juga universitas negeri di kita PTN ya, alhamdulillah tembus ya, masuk juga di universitas-universitas favorit ya, dan apa namanya unggulan seperti Universitas Pajajaran Bandung, kemudian UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Brawijaya Malang ya, dan juga yang lain-lain ya, kalau tidak salah ada UNER juga, ada ITS ya, dan yang lain-lainnya, ada di Makassar juga. Kemudian universitas swasta ada juga masuk di universitas swasta favorit dan unggulan, diantaranya di Telkom University, ada di ini banyak sekali di universitas Telkom University. Kemudian ada di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Tazkiyah ini untuk yang ekonomi syariah, ini favorit juga, dan yang lain-lain. Malah alhamdulillah juga ada yang di UGM ya, tahun kemarin juga ada yang tembus di UGM, satu dari putra, satu dari putri, alhamdulillah. Berarti masuknya di yang dalam negeri tadi. Kemudian insya Allah Ta'ala calon lulusan yang akan lulus sekarang ya, yang akan lulus sekarang ini ada sudah 3 orang yang dinyatakan lulus di LIPIA. Kemudian ada juga yang masuk ke universitas di dalam negeri kita di Indonesia. 3 orang kita mendapatkan jatah yang jalur rapot ya, jalur prestasi. Nah, kemudian insya Allah Ta'ala juga ini sedang proses on progress. Anak-anak kita yang tahun ini ya sedang mendaftar di Saudi 3 orang, kemarin sudah lulus seleksi tahap pertama. Kemudian ke Turki ada 6 orang insya Allah untuk lanjut studi. Kemudian di Jordan sudah 1 orang, dan ke Mesir 12 orang. Ini untuk yang Turki, kemudian Jordan dan Mesir. Ini prosesnya sedang tahap pemberkasan. Kalau yang Saudi ini alhamdulillah sudah mulai ada tes, dan untuk tahap pertama, seleksi tahap pertama sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Alhamdulillah juga selama perjalanan tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023, anak-anak kita juga ini sebagai uji petik saja begitu, tes tes water apa istilahnya itu. Kita ikut sertakan beberapa anak kita di dalam perlombaan-perlombaan ya, baik yang online maupun yang offline. Alhamdulillah ini mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan ya, mendapatkan predikat emas ya, kemudian perak dan perunggu. Malah untuk yang sains itu nasional kemarin yang terakhir, yang Smart Sciences Student Olympiad ini kita dapat emas ya untuk kategori matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS ya. Begitu juga yang Genius Sciences Olympiad juga sama. Ya, kemudian kompetisi saya nasional juga sama. Kita ikutkan juga yang Islamic Olympiadnya juga alhamdulillah hasilnya menggembirakan ya. Namun tentunya tidak semua siswa kita ikut sertakan karena memang harus mewakili sekolah, tetapi yang ikut satu tidak ikut yang lainnya, seperti itu supaya betul-betul uji petik ini dengan sebaran sampel yang mewakili ya, yang mewakili dari keseluruhan santri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, fadlun minallahi wa ni'mah. Nah, informasi selanjutnya juga ini informasi yang mungkin sudah sampai kepada Bapak Ibu, saya yakin seperti itu karena memang sudah dipublikasikan juga di website kami begitu. Ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh kita semua beberapa waktu gitu ya, beberapa lama, bahkan mungkin tahun hitungannya, tentang keberlangsungan atau izin operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Andalus, bahwa alhamdulillah itu sudah kita dapatkan
ya di awal tahun ini kemarin, dan secara otomatis dibantu oleh pihak Diknas, ya, alhamdulillah Dinas Provinsi, semua Dapodik ya, data peserta didik ya, santriwan dan santriwati yang ada di kelas 10 sekarang dan kelas 12 itu sudah langsung dipindahkan ya, dimigrasikan ke sistem Dapodik milik SMA IT Al-Andalus. Artinya insyaallah taala sejak angkatan yang akan datang, insya Allah itu sudah betul-betul SMA-nya itu atas nama SMA Al-Andalus, dan kita tentunya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, utamanya dalam hal ini adalah pemerintah ya, di dinas-dinas terkait ya, Dinas Penanaman Modal ya, kemudian Dinas Pendidikan ya, kemudian sekolah Islam Al-Hikmah yang selama ini sudah membantu kita untuk menjadi sekolah payung ya untuk SMA Al-Andalus ya, dan tentunya semua pihak yang telah membantu, utamanya bagian legal dari pesantren Al-Andalus, para ustadz yang ada di bagian legal, kemudian juga para wali siswa, wali santri yang ikut mendukung, membantu dan mendoakan keberhasilan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, kurang lebih setengah tahun yang lalu, bahwa menyikapi barangkali ya, menyikapi situasi yang ada, utamanya dengan kondisi ekonomi ya, di mana harga-harga itu ya hampir seluruhnya ya mengalami kenaikan, utamanya di bahan pokok ya, bahan makanan ya, sembako, kemudian juga sebenarnya tidak hanya pada itu ya, operasional yang lainnya pun misalnya BBM, kemudian demikian juga dengan tarif dasar listrik dan lain sebagainya. Maka kami coba bertahan dengan anggaran yang ada, namun ternyata sangat sangat berat kami menjalaninya ya. Bahkan tahun ini kalau saya boleh jujur ya, anggaran operasional itu defisit ya, luar biasa. Dan untuk itu kami dengan berat hati menyampaikan kepada seluruh wali santri, baik santriwan maupun santriwati, al-aba wal ummahat sekalian, bahwa insyaallah taala per Juli 2023, artinya untuk tahun ajaran 2023-2024, maka pesantren yayasan ya, memutuskan bahwa SPP disesuaikan menjadi Rp2.750.000 untuk setiap bulannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti apa yang menjadi dasar pemikirannya, dan kemudian insyaallah taala kami sampaikan bahwa tetap yayasan berkomitmen dan tidak pernah berubah sedikit pun dari komitmennya menjadikan Yayasan Darul Iman wa Taqwa dan seluruh unit kegiatan pendidikan yang ada di dalamnya adalah merupakan kegiatan sosial nirlaba ya, tidak berorientasi kepada profit ya, bukan profit oriented. Insyaallah taala demikian. Artinya bahwa ini sebenarnya sekali lagi bukan kenaikan, tetapi ini adalah penyesuaian ya, penyesuaian, karena kalau kita hitung-hitung ini mungkin penyesuaian ini 10%, tapi mungkin di lapangan wallahu taala alam akan lebih seperti itu sepertinya. Tapi mudah-mudahan ya, coba kita tekan terus, mudah-mudahan biaya operasionalnya akan tercover dengan efisiensi yang akan dilakukan di dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, selalu ada kemudahan ya di setelah kesusahan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
para ulama menyampaikan bahwa sesungguhnya al-usr di situ ma'rifat menunjukkan artinya satu meskipun disebutkan berulang di dua ayat yang berbeda. Tetapi yusra di situ nakirah menunjukkan beragam. Ya, artinya kemudahannya berbeda dari yang pertama dengan yang kedua. Di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setelah kesusahan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesusahan itu akan ada kemudahan. Jadi kesusahan yang disebutkan di dalam ayat itu satu kesusahan, sementara kemudahannya dua atau bahkan lebih. Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Nah tadi kalau kita berbicara budgeting ya yang terseok-seok di tahun yang lalu, tetapi kita mencoba menjalaninya dengan kesabaran dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya Allah berikan kemudahan. Ya kita alhamdulillah ya fadlun minallah mendapat pelimpahan ya dan pengelolaan ya sebuah yayasan yang bergerak juga di bidang pendidikan dan dakwah ya dengan seluruh aset yang ada di dalamnya ya, yaitu Yayasan Al-Bishriyah di Sukabumi ya, dan kemudian sekolah itu atau yayasan itu kurang lebih ada 6 kegiatan pendidikan di dalamnya, baik yang formal maupun yang non formal. Di situ ada PAUD, ada TK, kemudian ada MTS ya, sekolah menengah pertamanya itu berbentuk MTS ya, berafiliasi ke Departemen atau Kementerian Agama. Kemudian dan SMA, sekolah menengah atasnya, dan ini berafiliasi ke Kementerian Pendidikan. Kemudian ada juga pendidikan non formal, ini juga sudah berjalan, yaitu ada madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu adalah sekolah, memang di Kabupaten Sukabumi itu menjadi aturan daerah ya, menjadi perda bahwa anak di usia SD itu harus sekolah agama. Jadi madrasah diniyah itu adalah sekolah yang diselenggarakan oleh swasta, itu adanya dan secara turun-temurun sebenarnya ini boleh dikatakan sebagai kearifan lokal untuk wilayah Sukabumi atau wilayah-wilayah yang lainnya juga barangkali, tetapi menjadi wajib di Sukabumi itu dengan perda itu karena nanti anak itu tidak bisa masuk di SMP ya atau yang sederajat, yang setingkat kecuali dengan membawa 2 ijazah, yaitu ijazah SD dan ijazah madrasah diniyah, kecuali yang bersekolahnya sekolah full day ya, sekolah full day ya, full day school yang SDIT, nah itu dianggap sudah menuntaskan kedua-duanya. Nah ini menjadi suatu hal yang menggembirakan untuk kita dalam dunia dakwah, bahwa ada dukungan yang luar biasa dari pemerintah ya, yang artinya bahwa anak di usia SMP itu harus sudah mengenal baca Al-Quran, sudah bisa sholat dengan baik dan benar dan seterusnya. Kemudian di sana juga ada majelis ta'lim dan ada pondok pesantren. Nah keseluruhan ini nanti utamanya untuk yang pendidikan di tingkat SMP dan SMA serta pondok pesantren akan kita sinergikan sehingga menjadi program pondok pesantren Al-Andalus Ulul Albab. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu media untuk kita bersama Bapak Ibu sekalian beramal soleh, mendulang pahala, membuat pahala jariah untuk kita semua. Akan kita kelola menjadi sebuah pondok pesantren insyaallah taala dengan low cost ya, tentunya dengan fasilitas dan beragam apa-apa yang ada di dalamnya disesuaikan begitu, untuk menjembatani sekaligus menjadikan wadah ya bagi saudara-saudara kita yang barangkali ya secara finansial, secara kemampuan finansial ya Allah menguji mereka ya, Allah tidak memberikan apa yang diberikan kepada kita semua. Namun demikian tentu pendidikan itu adalah hak semua kita. Kalau dalam resolusi PBB itu tahun berapa itu dikatakan sebagai education for all, begitu tentu Islam sudah lebih jauh ya sejak kelahirannya 4 atau 15 abad silam mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa pendidikan itu, belajar itu adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim ya, setiap muslim. Nah, untuk muslim saudara-saudara kita
yang barangkali memiliki keterbatasan secara finansial, ya tetap kita selenggarakan pendidikan, insya Allah Taala mudah-mudahan tetap bermutu, ya, yang bermutu dengan kurikulum mirip-mirip yang ada di kita di Al-Andalus, tapi tentunya dengan fasilitas dan servis yang disesuaikan, insya Allah Taala, sehingga biayanya di sana itu untuk SPP hanya 950.000. Ya, tentu Bapak Ibu jangan ditanya loh kok bisa gitu. Tentunya jawabannya pasti akan apakah sama dengan yang di Jonggol dengan yang di Sukabumi? Tentu jawabannya tidak, ya, tentu jawabannya tidak, disesuaikan, tentunya ada penyesuaian begitu. Walaupun secara kurikulum bahan ajar akan apa namanya akan kita adopsi dari sini semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin saya tayangkan sedikit apa namanya penyerahan dan penandatanganan MOU kita dengan pihak Al-Andalus Ulul Albab, afwan dalam hal ini Yayasan Al-Bisriyah. Nah, ini kiai-kiainya, ustadz-ustadznya di sana yang melimpahkan itu kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah juga selepas daripada penandatanganan ini kita juga sudah mengesahkannya secara legal dengan merubah semua dokumen-dokumen yang ada, mulai dari akte apa namanya notaris, kemudian kita rubah, dan kemudian juga pelaporan ke pihak Kemenkumhamnya, ya, sehingga secara legal sudah sah, ya, sudah sah secara legal dan formal, ya, sudah mendapat pengakuan atau pengesahan, ya, dari Kemenkumham atas perubahan-perubahan segala dokumen yang ada kaitan dengan yayasan dan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semoga itu menjadi upaya kita di dalam kita berdakwah, ya, menyebarkan kebenaran, menyebarkan ajaran Islam yang sahih, ya, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya berikan bocoran sedikit Bapak Ibu, kenapa kok di sana bisa low budget begitu, ya. Di antaranya itu adalah bahwa alhamdulillah di Al-Andalus Jonggol ini sudah ada lulusan-lulusan beberapa angkatan. Nah, barang-barang dalam tanda petik barang-barang itu seperti lemari, kemudian kasur, ya, meja, ranjang dan seterusnya begitu, yang X dari apa namanya kita ini, itu kita gudangkan sebagiannya begitu, ya, yang masih layak pakai, kemudian kita reparasi, ya, dan kemudian itu menjadi bagus lagi, dan itu kita jadikan fasilitas di sana, ya, untuk tambahan fasilitas di sana, sehingga pembiayaan di sana ada hal-hal yang tidak perlu dikeluarkan budgetnya karena memanfaatkan apa namanya katakanlah sarana yang ada di sini yang masih sangat layak pakai gitu, ya, bahkan kemudian kita perbaharui lagi, kita rekondisi, dan itu sangat membantu. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi meskipun akad kita di dalam apa namanya di dalam pembayaran itu adalah akad jualah, ya, sistemnya seperti kita masuk di hotel begitu, seperti kita membeli jasa hotel. Seperti itu jualah itu, ini perlu saya sampaikan lagi untuk merefresh segala ingatan kita tentang akad-akad yang kita selenggarakan. Sekali lagi namanya akad jualah. Akad jualah itu gambaran sederhananya seperti kita masuk di hotel. Masuk di hotel misalnya bayar 500.000 per malam, hitungannya itu misalnya dari jam 2 PM, ya, hari ini misalnya hari Sabtu, keluarnya besok, ya, hari Minggu jam 12 AM. Nah, kemudian dalam hotel itu ada fasilitas, ya, kita boleh memakai ranjang, kasur, kulkas di dalamnya, ada kamar mandi misalnya begitu, hangat dan dingin airnya, kemudian ada minuman yang free maupun yang ada biasanya berbayar misalnya begitu di kulkas disiapkan, ada kolam renangnya, ada permainan-permainan di tamannya misalnya begitu, ada sarapan kita dapat,
Karena begitu, maka ketika kita di situ menginap kurang dari 20 jam, ya, atau kurang dari 22 jam, bayarnya tetap segitu. Meskipun kita di situ tidak berenang, ya, kita mandinya tidak pakai air hangat karena kita mungkin di daerah panas gitu, mandinya pakai air dingin saja, tetap bayarnya tetap 500.000. Ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya akad jualah. Kan tidak kemudian kita sampaikan ke resepsionis ketika kita mau check out bahwa saya tadi tidak sarapan pagi, bahwa saya tadi tidak mandi air hangat, dan saya juga tidak berenang, maka tolong dikembalikan uang saya 200.000 misalnya begitu, karena saya cuma numpang tidur saja. Kan tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, itu dan akad seperti itu sah ya secara syariah, disebut dengan akad jualah. Nah, begitupun dengan kita, meskipun akad kita jualah, Bapak Ibu, saya tetap meniatkan apa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari partisipasi Bapak Ibu semuanya, dari kontribusi Bapak Ibu semuanya untuk amal jariah kita semua di pesantren Al-Andalus Ulul Albab tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga hal yang ingin kita sosialisasikan bahwa alhamdulillah ta'ala untuk menopang dan menekan, bukan menekan sebenarnya, menutup ya biaya atau beban operasional yayasan dan utamanya pesantren, maka kita harus menciptakan mesin-mesin uang, katakanlah seperti itu bahasa orangnya ya. Bahasa orang menyebutnya mesin uang istilahnya. Nah, itu alhamdulillah pesantren Al-Andalus dalam hal ini Yayasan Darul Iman wa Taqwa telah mendirikan travel perjalanan wisata religi ya, dalam hal ini yaitu namanya Al-Andalus Cahaya Wisata. Ya, alhamdulillah sudah secara lengkap ya, izin-izinnya selesai tuntas kemarin di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban ya, di sekitaran bulan Maret atau Februari begitu sudah tuntas PPIU-nya ya, perizinan penyelenggara ibadah umroh ya. Nah, sehingga kami mengajak kepada para orang tua, para wali santri ya untuk mensosialisasikan ini dan mengajak mungkin saudara-saudaranya, tetangganya, kawan-kawannya, kolega-koleganya yang ingin melaksanakan ibadah umroh, mari kita melaksanakannya bersama Andalus Cahaya Wisata, dan insya Allah harganya sama, harganya sangat bersaing insya Allah ta'ala. Namun dengan itu ya, antum Bapak Ibu semuanya sekaligus juga bersedekah. Kenapa? Karena kalau umroh bersama kita, margin yang akan didapatkan itu katakanlah misalnya umroh paket bintang 3 9 hari misalnya begitu, kan di mana-mana kurang lebih harganya itu sekitar 30-an juta. Maka Bapak Ibu kalau ke tempat lain juga bayar 30 juta, ya ke tempat kita juga sama bayar 30 juta misalnya, tapi dengan bayar 30 juta itu keuntungan yang akan didapatkan oleh Travel Andalus Cahaya Wisata ini bukan untuk pribadi-pribadi, bukan untuk individu-individu ya orang yayasan, tetapi untuk ya menambah ya, meringankan beban operasional untuk biaya operasional segala kegiatan dakwah dan pendidikan yang ada di bawah Yayasan Darul Iman wa Taqwa. Ya, dan tentunya juga Yayasan Al-Bishriyah yang ada di Sukabumi yang di dalamnya adalah juga Yayasan Darul Iman wa Taqwa. Jadi insya Allah Ta'ala program ini akan kita launching ya nanti di awal musim ya, di awal musim umroh, artinya di awal musim umroh itu nanti selepas ibadah haji ya, karena ini umroh sebentar lagi mungkin akan tutup di pertengahan Zulqa'dah. Setelah itu pemerintah Saudi hanya akan menerima yang ibadah haji, dan biasanya nanti di akhir Zulqa'dah atau di awal Muharram baru akan dibuka lagi. Insyaallah Ta'ala nanti per Muharram 1445 Hijriah travel Al-Andalus Cahaya Wisata akan beroperasi ya, dan insyaallah Ta'ala juga nanti akan ada kegiatan umroh ya para santri, tentunya dengan sistem misalnya menabung di awal atau bagaimana nanti secara teknis akan disampaikan atau akan diatur oleh teman-teman yang ada di pesantren dan yang ada di sekolah insyaallah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ini informasi kaitan dengan Kaldik ya, tahun ajaran 2000 kalender pendidikan yang tersisa untuk tahun ajaran 2022-2023, insyaallah taala
ini hanya menyisakan sekitar 1 bulan lebih sedikit ya, 1 bulan setengah kurang lebih. Anak-anak kita hari ini, ananda kita putra maupun putri ya sedang besok akan masuk insyaallah taala, dan kemudian akan mengikuti kegiatan persiapan ujian, setelah itu ujian ya, setelah itu tahfidz camp, dan kemudian nanti insyaallah taala pada tanggal 25 Juni akan dibagikan rapor ya, buku laporan pendidikan untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, setelah itu nanti ini menjelang Idul Adha, nanti kemudian akan libur sejenak. Untuk Idul Adha boleh pulang santri, boleh juga tidak pulang, insyaallah taala. Dan kemudian nanti untuk wisuda lulusan, nah ya, ini kaitannya dengan tahun ajaran 2022-2023. Untuk wisuda lulusan, insyaallah taala akan diselenggarakan di awal tahun ajaran 2023-2024. Tetapi ini bagian daripada agenda tahun ajaran 2022-2023. Insya Allah sedang kita atur waktunya. Biasanya kita nanti dari pihak pesantren bermusyawarah khusus dengan wali santri kelas 12 kaitan dengan rencana wisuda itu, dengan pemilihan tempat, pemilihan misalnya seragam, penentuan seragam, termasuk sampai kepada penentuan biaya ya. Namun alhamdulillah untuk yang tahun ini kemarin untuk biaya sudah disampaikan di dalam surat edaran bahwa itu sudah tercover dengan pembayaran SPP yang full untuk bulan Mei dan bulan Juni ya, bulan Mei dan bulan Juni. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita Al-Andalus ini punya program yang kita sebut dengan IPA, International Program of Al-Andalus. Nah, ini diantara program utamanya atau kegiatan utamanya yaitu mengadakan educamp, ya, camp education pendidikan, ya, camping pendidikan. Insyaallah taala ya kita akan menjalin kerjasama dengan beberapa university di Saudi, dalam hal ini Ummul Qura, dan kemudian Universitas Islam Madinah, dan juga Ma'had Al-Haram yang ada di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Haram An-Nabawi di Madinah. Untuk nanti santri-santri kita 2 bulan kurang lebih atau 1 bulan kita atur untuk belajarnya di sana. Ya, alhamdulillah kita ini sudah mulai menjalankan kurikulum merdeka sehingga kita lebih luas lagi untuk memodifikasi penyelenggaraan pembelajaran di dalam pencapaian target yang pada intinya yang penting kemudian target-target pendidikan itu tercapai begitu. Nah, kita sudah punya polarisasinya, punya kemudian rekayasa-rekayasanya, dan diantaranya adalah insyaallah taala sangat memungkinkan dalam waktu 1-2 bulan anak-anak kita untuk menyelenggarakan pendidikan di luar. Nah, ini insyaallah taala bisa di Saudi, kemudian bisa di Jordan, bisa di Turki, dan juga bisa di Mesir. Hal ini tentunya untuk mengenalkan ya dunia pendidikan kepada anak-anak ya, kemudian untuk membuka wawasan global mereka dan untuk supaya mereka berinteraksi ya, bisa berinteraksi, cakap berinteraksi ya secara internasional ya, pergaulannya atau linknya, networking ya untuk mereka juga untuk masa depan mereka. Insyaallah taala banyak target-target yang ingin kita capai. Insyaallah taala itu semuanya sudah terkonsep ya, dengan baik oleh teman-teman yang ada di IPA ini insyaallah taala. Dan IPA ini juga menjadi jembatan ya yang sangat memudahkan insyaallah taala bagi putra putri, Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, untuk yang ingin menyekolahkan atau menguliahkan putra-putrinya di luar negeri. Ya, alhamdulillah kita sudah punya kerjasama dengan berbagai macam university di luar negeri, insyaallah taala dengan pembiayaan juga yang transparan, dengan pembiayaan yang sangat terjangkau, bahkan juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, insyaallah taala. Ya, silahkan dimanfaatkan ini karena ini adalah utamanya untuk kita
maksud saya untuk kita itu adalah untuk keluarga besar Al-Andalus ya, walaupun tentunya ini juga tidak menutup diri kami ya untuk mempersilahkan sekolah-sekolah yang lain untuk ikut bergabung dalam program ini, dan alhamdulillah sudah banyak sekolah yang ingin ikut bergabung. Mudah-mudahan kita tidak ketinggalan ini, maksudnya kita yang punya program malah kita ketinggalan begitu antusiasnya oleh justru oleh sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang lain, meskipun itu sah-sah saja dan tidak mengapa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka kita semua menyiapkan generasi emas ya. Generasi emas yang kita inginkan adalah generasi yang robbani, generasi yang cendekia dan mandiri, atau bahasa yang biasa dipakai oleh orang, bahasa umum adalah generasi yang memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Nurdin atas penyampaian dan pemaparannya yang berkaitan dengan informasi pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga antum saat di tengah kesibukan antum, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, pesantren dan juga wali santri semua dalam setiap kegiatannya. Dan mobil khusus, semoga Allah mudahkan pesantren dalam menyiapkan generasi-generasi Islam yang rabbani, yang mengerti ilmunya, kemudian mengamalkan dan tidak lupa juga untuk mengajarkan, kemudian soalnya cendekia dan mempunyai jiwa kemandirian sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nurdin. Baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita ini, dan semoga ini menjadi bagian ikhtiar kita dalam rangka proses pendidikan untuk Ananda, sehingga nantinya bisa berefek baik untuk Ananda, keberkahan juga untuk Ananda dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan, jazakumullah khairan untuk Ustadz Nurdin, dan jazakumullah khairan katsiran untuk Abu Umu semuanya, ayah bunda, bapak ibu semuanya untuk hari ini. Semoga kerjasama kita ini Allah ridhai dan juga kerjasama dalam rangka keluarga besar pesantren Islam Internasional Al-Andalus. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya, Abu Umu sekalian, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.